Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Yonis Fianimau, mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang, Prodi Teknik Sipil. Di sini kita akan membahas tentang apa itu sistem informasi geografis, dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu mitigasi bencana yang terjadi di beberapa daerah dalam sistem informasi geografis. Dari beberapa jurnal yang saya jadikan sebagai referensi atau pedoman dalam pembahasan ini, dapat saya simpulkan bagaimana cara melakukan mitigasi bencana berdasarkan sistem informasi geografis yang saya dapatkan dari beberapa jurnal. Untuk link jurnalnya saya cantumkan di deskripsi, silakan dilihat kalau ingin membaca jurnalnya. Oke guys, mari kita mulai saja. Yang pertama yaitu pada jurnal pertama, sistem informasi geografis kerawanan longsor berbasis kearifan lokal. Oh ya guys, di sini saya mengambil bencana longsor. Untuk jurnal yang pertama ini, bencana terjadi di Desa Somosari, merupakan wilayah dengan kerentanan longsor tertinggi, di susul Kajar, Plaka Kasihan, Ternadi, dan desa lain yang kerentanannya lebih rendah. Mitigasi harus mengikuti prioritas wilayah paling rentan dimulai dari Desa Somosari dan seterusnya. Menurut jurnal ini, kearifan lokal sangat penting dalam pengurangan resiko. Misalnya melalui pola pemulihan tanaman berakar kuat, pengelolaan hutan rakyat, dan penggunaan jenis tanaman yang sesuai karakter tanah, andosol atau latosol. Jurnal kedua, analisis daerah rawan bencana longsor di Kota Batu, Jawa Timur berdasarkan sistem informasi geografis dan IoT. Pada jurnal ini, penelitian berhasil mengidentifikasi daerah dengan kerawanan tinggi terhadap longsor di Kota Batu menggunakan sistem informasi geografis. Penggunaan sensor IoT atau Internet of Things terbukti meningkatkan efektivitas pemantauan dini, early warning, terhadap potensi longsor. Integrasi sistem informasi geografi ditambah dengan sensor memberikan kemampuan untuk membantu memantau pergerakan tanah, memberi peringatan lebih cepat, membantu pemerintah dalam mengambil keputusan mitigasi. Dan seterusnya di jurnal ketiga yaitu pemetaan risiko bencana tanah longsor Kabupaten Purworejo menggunakan sistem informasi geografis. Menurut jurnal ini, sebagian besar desa di Purworejo termasuk kategori risiko sedang, yakni mencakup 171 desa. Tapi ada beberapa desa dengan risiko tinggi, terutama di Desa Bruno, Pakisarum, Desa Kaligesing, Kedung Guba, Sudorogo, Sumuwodo, Desa Loano, Kaliglaga, Sedayu, Kalijering, dan Desa Pituru, Somogede. Penelitian mengatakan pos evakuasi berdasarkan hasil FGD pemerintah dan ditemukan 16 pos pengungsian yang siap digunakan. Sistem informasi geografis sangat membantu dalam memadukan bahaya, kerentanan, kapasitas untuk menghasilkan peta risiko bencana yang mendukung pengambilan keputusan mitigasi. Dari ketiga jurnal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi geografis itu sangat efektif untuk memetakan daerah rawan longsor, baik dari sisi bahaya, kerentanan maupun kapasitas masyarakat. Dua area prioritas dapat ditentukan dengan jelas sehingga pemerintah bisa fokus pada desa paling berisiko tinggi. Mitigasi terstruktur, tata ruang, penguatan vegetasi, pemilihan tanaman, pemantauan lahan sangat penting. Teknologi modern seperti IoT dan sistem informasi geografis meningkatkan peringatan dini, sementara kearifan lokal meningkatkan efektivitas mitigasi jangka panjang. Penelitian
Ini mendorong pentingnya pos evakuasi, jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Dari ketiga jurnal yang saya baca dan saya jadikan sebagai pedoman dan referensi bahwa mitigasi dalam hal menyelamatkan korban bencana longsor berdasarkan jurnal-jurnal di atas adalah yang pertama, evakuasi menggunakan jalur dan pos evakuasi yang dipetakan melalui sistem informasi geografis. Ketiga jurnal menekankan bahwa SIG memudahkan penentuan jalur aman dan pos pengungsian. Korban harus diserahkan menuju 16 pos evakuasi yang sudah ditentukan. Ya, yang tadi ada di Desa Purworejo. Jalur evakuasi harus mengikuti zona bebas longsor yang telah dipetakan dengan SIG. Yang kedua, peringatan dini atau early warning. Diperkuat oleh jurnal IoT Kota Batu. Gunakan sensor IoT untuk membaca pergerakan tanah dan memberikan alarm dini. Warga harus segera keluar rumah saat alarm berbunyi atau saat hujan intensitas tinggi. Yang ketiga, menyelamatkan korban tertimbun. Prioritaskan pencarian korban dalam waktu 24 jam pertama. Dan menggunakan teknik gali manual dari sisi, bukan dari atas. Pastikan ventilasi udara terbuka. Gunakan anjing pelacak bila tersedia. 4. Menjauhi zona bahaya. Ketiga jurnal menunjukkan daerah longsor biasanya lereng terjal kurang dari 40%. Jenis tanah latosol atau andosol. Curah hujan tinggi. Korban harus segera dipindahkan dari wilayah ini ke zona yang lebih aman. 5. Penanganan korban luka. Luka tertimpa material, bersihkan luka, hentikan pendarahan dan perban. Patah tulang, imobilisasi atau jangan dipaksa bergerak. Hipotermia, selimuti, pindahkan ke tempat kering. 6. Pengaturan area pengungsian. Berdasarkan dari rekomendasi 3 jurnal di atas, pos evakuasi harus berada di kantor kecamatan atau bangunan kokoh. Sediakan komunikasi logistik, air bersih, dan layanan kesehatan. 7. Kearifan lokal untuk pencegahan dan keselamatan. Diambil dari jurnal 1. Tanaman berakar kuat, misalnya bambu, buah-buahan, atau tanaman kategori andosol. Larangan membuka hutan atau membangun lereng di sungai terjal. Keterlibatan masyarakat dalam mitigasi peningkatan keselamatan. Oke guys, sekian pembahasan kita tentang SIG, Sistem Informasi Geografis, dan manfaatnya dalam bencana yang terjadi, seperti contohnya bencana yang saya ambil di pembahasan ini, yakni bencana longsor. Jika ada salah kata, mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Terima kasih.